Sejumlah bangunan semi permanen di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran di kawasan padat penduduk itu akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api membakar 5 bangunan semi permanen yang terletak di permukiman padat penduduk di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api dan banyaknya material mudah terbakar membuat api merambat ke bangunan sekitar. Warga dibantu petugas berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik dari jaringan kabel yang ada di lingkungan rumah warga. Tiba-tiba ada kepulan asap hitam, itu yang kalau saya pikir itu dari kabel. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bentrokan yang menewaskan 18 orang di Sorong, Papua dipicu pertikaian 2 kelompok warga non-Papua. Tetapi korban tewas bukan dari kelompok bertikai, melainkan para pekerja hiburan malam yang dibakar, seperti disc joki, pengantar minuman, dan dancer. Bentrokan 2 kelompok ini terjadi di Jalan Gunung Jufri, Sorong, Papua Barat pada Selasa dini hari. Dengan menggunakan senjata tajam, lemparan batu dan benda tumpul lainnya, bentrokan 2 kelompok pecah. Dalam bentrokan ini, sebuah tempat hiburan malam dan beberapa kendaraan dibakar pihak yang bertikai. Usai terjadi bentrokan, polisi langsung mensterilisasi lokasi dan menemukan 18 orang yang terjebak di dalam tempat hiburan. Korban tewas merupakan pekerja dan pengunjung yang terjebak. Saya ingin memastikan tentang apa yang terjadi. Tadi kita sudah rapat juga ya terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan. Kita memanage, mengelola apa-apa yang kita bisa lakukan terkait dengan mulai dari bagaimana kita bisa melakukan pengolahan TKP. Bentrokan yang terjadi pada Selasa dini hari diduga karena kesalahpahaman kedua kelompok. Polda Papua Barat telah memanggil kedua kelompok yang bertikai. Untuk menghindari bentrokan susulan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di kota Sorong. Puluhan warga di Batubara, Sumatera Utara terlibat cekcok dengan polisi karena nekat menghadang truk. Warga menduga truk yang melintas mengangkut ratusan ton barang ilegal asal Malaysia. Tembakan polisi ke udara ini lepas saat puluhan warga di Batubara, Sumatera Utara berusaha menghadang truk yang diduga mengangkut barang ilegal. Warga yang curiga menghentikan paksa truk di lapangan terbuka di Desa Lalang, Batubara. Diduga truk ini membawa ratusan ton barang ilegal asal Malaysia berupa sepatu bekas, obat-obatan, dan daging yang berasal dari kapal nelayan milik perusahaan pelayaran PT Melda Jaya Tanjung Balai. Kepolisian Resort Batubara yang mendengar penghadangan truk mendatangi lokasi kejadian dan membawa truk tersebut ke Mapolres Batubara guna mengantisipasi pencerahan. Namun warga tetap ngotot menghadang agar truk tersebut dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kuala Tanjung. Diduga barang ilegal, seperti adanya kami lihat situ ada sepatu bekas. Barang ilegal tidak ilegal itu wewenangnya Bea Cukai. Sehat atau tidak sehat barang itu punyanya karantina. Warga resah dengan adanya aktivitas barang ilegal di dermaga CPT Pelindo Kuala Tanjung karena dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk narkoba. Mikrobus berpenumpang penuh terguling di parit sedalam 2 meter di Grobogan, Jawa Tengah. Seorang penumpang tertindih badan bus, sementara lainnya mengalami luka-luka. Dalam video amatir terlihat warga tengah berusaha mengevakuasi seorang penumpang yang tertindih badan bus dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Grobogan Blora, Kecamatan Wirosari, Jawa Tengah. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dibawa ke RSUD Sujati Purwada di Grobogan. Kecelakaan bermula saat bus hendak menghindari motor yang melaju dari arah depan. Supir yang panik kemudian membanting kemudi setir ke kiri hingga terguling 2 kali ke parit sedalam 2 meter. Dari motor, ya saya lurusin, tambah parah Pak. Saya buang ke kiri. Sepeda motor dari arah berlawanan? Ya dari depan saya. Kalau saya lurusin lebih dari 10 orang. Musibah tambah parah, saya buang ke kiri. Proses evakuasi bus alami kendala karena kondisi parit yang cukup dalam.
Setelah 2 jam bus berhasil dievakuasi dengan menggunakan truk molen yang melintas. Sebanyak 25 penumpang bus mengalami luka berat dan ringan. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah Blora menuju Grobogan dan sebaliknya mengalami kemacetan. Masih terkait kecelakaan lalu lintas, sebuah truk terlibat kecelakaan adu banteng di ruas Magelang, Jawa Tengah. Evakuasi sopir truk yang terjepit berlangsung dramatis. Evakuasi supir truk yang terjepit di dalam kabin berlangsung dramatis. Petugas berusaha mengevakuasi korban dengan hati-hati karena separuh tubuh sopir terjepit kabin. Setelah memakan sekitar waktu 20 menit, petugas gabungan dari Basarnas Unit Borobudur, Damkar, serta polisi dengan sigap akhirnya berhasil mengevakuasi sopir truk. Kemudian tim merespon, kita ke lokasi kurang lebih 10 menit dari pos Basarnas Borobudur. Sampai di sana kita melakukan evakuasi bersama tim SAR gabungan. Korban berhasil kita evakuasi kurang lebih 20 menit dari kita sampai. Korban berhasil kita evakuasi dengan selamat. Kemudian korban kita bawa ke RSUD Tegar Magelang. Kaburbin Ops Lantas Polres Magelang Kota, Ibda Joko menuturkan kecelakaan terjadi pukul 4 dini hari. Saat itu, truk bermuatan es ini datang dari arah Jogja menuju Magelang. Lantaran mengantuk, sopir kehilangan kendali dan menabrak truk yang sedang berhenti di pinggir jalan. Sementara Gaga Muhammad, mantan kekasih Laura Anna yang divonis 54 bulan dalam kasus kecelakaan, mengajukan banding. Gaga menganggap vonis terhadap dirinya bukan rasionalitas hukum, tetapi karena desakan publik. Sengkarut kasus kecelakaan Laura Anna dan Gaga Muhammad kembali bergulir. Setelah minggu lalu divonis 4,5 tahun penjara, Gaga Muhammad resmi ajukan banding. Meski mengakui lalai dalam berkendara, pihak Gaga menduga vonis yang dijatuhkan telah dipengaruhi desakan publik. Sementara keluarga Gaga berdalih kecelakaan yang menimpa anaknya dan Laura adalah musibah. Sudah dijawab secara tegas, dia minum tapi tidak mabuk. Karena dia sempat berhenti, sempat makan semuanya. Itu sudah terungkap di persidangan. Kalau lalai, iya lalai. Dari awal saya katakan, Gaga kau lalai, kau pasti akan dihukum. Itu dari awal sudah saya katakan. Yang jadi persoalan itu bukan di sana. Yang jadi persoalan mengukur berat hukuman dan ringannya hukuman ini harus sesuai dengan rasionalitas. Harus sesuai dengan rasionya seperti apa. Terkait kasus hukum ini, keluarga Gaga berdalih kecelakaan yang menimpa anaknya dan Laura adalah musibah, sementara kakak Laura menyerahkan kasus hukum yang menimpa adiknya kepada pengadilan. Saya mau di luar sana itu sadar ya bahwa meninggalnya Laura itu bukan karena Gaga yang cabut nyawanya. Kan ada beberapa saya lihat itu yang katanya dia pingin Laura kembali. Emangnya kan Gaga yang cabut nyawanya? Kan tidak. Semua ini kan murni musibah. Pada dasarnya tidak ada orang mau terjadi kecelakaan, tidak ada. Ya, aku cuma bisa bilang makasih kepada Pak Hakim karena sudah memberikan keadilan buat Laura. Cukup dengan yang Pak Hakim berikan itu sudah, dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Sebelumnya, Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah karena terbukti bersalah dan lalai dalam berkendara. Akibat kecelakaan tersebut, Laura Anna menderita dislokasi tulang belakang leher yang berujung dengan kelumpuhan. Di tengah perjuangannya menempuh keadilan, Laura berpulang Desember silam. Tidak terima diberhentikan polisi, pengendara motor di Pematang Siantar mengamuk. Informasi itu kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang dibuka dari kebakaran di Sibolga. Warga Sibolga, Sumatera Utara ini berjibaku memadamkan api yang nyaris melalap habis 2 rumah di pemukiman mereka. Akses yang sempit menyulitkan petugas dalam menguasai api. Selain memadamkan api, kepanikan juga terjadi saat sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga.
Beruntung api hanya melalap bagian atap rumah dan tidak sampai ke lantai 1. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kolonel Kiriduan, Bribka Kolonel Kiriduan sementara. Inilah detik-detik penyelamatan seorang penumpang kapal KM Leuser yang nekat loncat ke perairan Tanjung Alang, Maluku. Korban nekat loncat saat kapal dalam perjalanan menuju pelabuhan Yosudarso, Ambon. Penumpang lain yang melihat aksi korban pun langsung melempar tali dan berupaya menolongnya. Proses evakuasi baru berhasil setelah anggota Polres Kepulauan Tanimbar menyelamatkan korban dengan pelampung. Korban akan langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Labuan Bajo, NTT dengan pengawasan ketat dari petugas kapal karena khawatir melakukan tindakan serupa. Keributan ini terjadi lantaran pengendara motor tidak terima ditilang saat melintasi ruas Simpang 2 Siantar, Sumatera Utara. Aksi nekat pengendara yang nekat mengamuk dengan mendorong polisi ini pun viral di media sosial. Peristiwa bermula saat pengendara motor menerobos antrean lampu merah dan diberhentikan polisi. Pemotor berdalih nekat melanggar rambu lalu lintas lantaran anaknya sedang sakit. Usai dimintai keterangan polisi, pelaku meminta maaf dan kedua belah pihak sepakat berdamai. Mengabaikan pengguna jalan dan warga setempat, kedua kelompok remaja di Sawah Besar ini nekat saling serang dengan petasan. Lokasi tawuran di permukiman padat penduduk tidak menyurutkan niat kedua belah pihak untuk tawuran. Berbekal batu, kayu, petasan hingga senjata tajam, mereka terus saling serang demi menjatuhkan lawannya. Akibat tawuran ini, sejumlah atap dan dinding rumah warga rusak. Warga berharap aparat menggelar patroli rutin guna mencegah aksi serupa terjadi. Yang tidak bisa ngantri, tidak bisa tertib. Ratusan emak-emak berebut minyak goreng murah di Mandaling, Natal, Sumatera Utara. Mengabaikan protokol kesehatan, emak-emak ini nekat berkerumun demi mendapatkan minyak goreng satu harga Rp14.000 untuk 1 liter. Hasilnya stok 5.000 liter minyak goreng habis dalam waktu hanya 1 jam. Diimbau tidak panik, pemerintah tegaskan kebijakan minyak murah akan berlangsung selama 6 bulan. Aparat pun akan menindak tegas setiap bentuk penimbunan minyak goreng. Pernyataan yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak terus menuai kontroversi. Tidak hanya dari tokoh adat, aktivis sosial, tapi juga dari seorang tokoh muda Kalimantan. Siapa dia? Tunggu kami bersama Ian Kasela, tetap di iNews Prime.